Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita pelajari bermanfaat dan berkah ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita langsung saja anak-anak ya. Pembahasan kali ini ya, kita akan mengupas tuntas pelajaran basis data menyambung materi yang kemarin ya. Oke, kita akan mendesain sebuah sistem sederhana. Jadi sebelum membuat database ya, kita terlebih dahulu membuat sistemnya ya. Oke, kita supaya lebih cepat kita bikin sistem yang sederhana aja sebagai contoh. Ketika nanti ada proyek, ya paling tidak kalian sudah memahami terlebih dahulu ya. Oke, kita menggunakan Power Design ya, Power Designer versi 6 cukup enteng ya. Yang penting kalian paham. Oke, kita terlebih dahulu membuat ini anak-anak. Namanya contact diagram. Apa Pak itu contact diagram? Ya, sambil kita praktekkan ya. Oke, contact diagram itu juga disebut dengan DFD level 0. Jadi data flow diagram ya. Hanya terdiri dari entitas dan simbol sistem atau simbol proses saja. Jadi simbol prosesnya hanya ada satu, kemudian entitasnya minimal 2 karena sistem ya, tidak mungkin hanya satu entitas. Jadi minimal 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan sistem yang kita buat. Oke, ini aturannya seperti ini anak-anak. Hanya terdiri dari entitas saja, alur satu arah, ya alur satu arah saja, baik dari sistem ke entitas maupun dari entitas ke sistem. Tidak ada tabel, belum tercipta sebuah tabel. Artinya ya belum ada database-nya, hanya sistemnya saja ya. Kalimat pada setiap alur atau di panah itu ya, di flow menggunakan kata kerja aktif. Seperti apa? Ya nanti sambil kita praktekkan. Pada tahap ini juga disebut dengan ini ya, contact diagram. Oke, saya bacakan dulu untuk aturannya. Kemudian dari contact diagram itu anak-anak itu dipecah menjadi DFD level 1. Nah, itu wajib dipecah ya, wajib dipecah. Karena target kita adalah membuat sebuah database atau di dalam database itu kan terdiri dari tabel gitu ya. Oke, setelah dipecah menggunakan tool namanya decomposition ya. Akhirnya jadi DFD level 1. Di mana aturannya seperti ini. Jumlah entitas pada level 1 harus tetap sama dengan yang ada di level 0 dan dilarang menambah entitas lain. Oke, seperti apa? Nah, nanti kita praktekkan ya. Kemudian jumlah alur panah, anak panah yang ada di contact diagram itu juga sama dengan di level 1 ya. Oh, di level 1 itu harus sama juga di level 0. Ya, kecuali ada penambahan anak panah jika terdapat subproses dan tabel. Oke, gitu ya. Kemudian jika pada level 1 sudah tercipta sebuah diagram tabel, jika di level 1 itu sudah terbentuk sebuah tabel anak-anak, jadi tidak usah dipecah lagi ke level 2, level 3 dan seterusnya ya. Kemudian pada level 1, jika belum tercipta tabel, maka level 1 wajib dipecah lagi menjadi level 2 kalau belum ada tabelnya.
Kalau sudah ada, ya sudah sampai di situ. Pemecahan sistem ini bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci, detail ya, sistem yang dibuat, sehingga analisis sistem untuk membuat sebuah keputusan menjadi valid ya, tepat. Tidak diperbolehkan menghapus panah utama, flow ya, anak panah utama tidak boleh karena menyebabkan error. Oke, ini contoh penambahan subproses dan panah. Contoh ini, misalkan di sini tabel anak-anak, tabel ya. Tabel ini langsung ke entitas itu tidak bisa, ya. Nah, jadi tidak bisa, harus melewati proses dulu, baru ke entitas. Oke, sambil kita praktekkan ya. Oke, ini contoh contoh tipe data. Kita juga akan membahas ini. Ya, tipe-tipe data yang ada di MySQL, karena kita menggunakan MySQL yang contohnya seperti itu. Kemudian apa namanya? Karena tipe data ini nanti berhubungan dengan variabel ya, atau atribut. Jadi kalian harus tahu tipe data apa yang cocok, yang sesuai dengan data yang kita gunakan. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kita praktekkan. Oke, di sini ini anak-anak. Jadi program yang saya kasihkan itu, saya kasih, kalian copy ya, kalian copy. Kemudian jalankan yang itu kalian tidak perlu install ya, tidak perlu install lagi contoh ini. Contoh oke, sebentar ya. Nah, ini tak kopikan dulu ke sini. Oke, di sini anak-anak coba kalian lihat. Kita copy dulu. Ya. Nah, di sini ya kalian cari application Excel ya, yang judulnya adalah PDPA6. Ya, PDPA6. Ada dua di sini, ada PDPA6, ada PDDA6. Yang ini enggak ya? Bisa, cuma dua ini. Kalau di ini sudah saya shortcut di desktop ya. PDPA6 sama PDDA. PDDA6. Jadi kita gunakan yang ini dulu. Klik aja. Kemudian ada pesan error. Apa-apa, dia oke aja ini. Oke, setelah itu masuk ke sini ya, masuk ke program aplikasi. Nah, di sini anak-anak kita akan nyoba membuat sistem sederhana ya, yaitu sistem pendaftaran siswa baru, yaitu pendaftaran online. Oke, di sini, nah ini dia, di sini toolnya, ini namanya entitas ya, ini tabel, ini proses atau sistem, kemudian ini alur data. Yang lainnya ini untuk keterangan, yang ini bentuk-bentuk yang lain. Tapi yang paling sering digunakannya ini ya, external entity, entitas, kemudian tabel, kemudian proses, data flow, sama ini decomposition. Oke, contoh oke. Pertama kalian klik dulu yang ini, yang proses, taruh sini satu klik. Kemudian ini diklik dua kali anak-anak. Oke, kemudian kita ketik sistem penerimaan siswa penerimaan siswa baru PSB online Smakis Ban misalkan. Oke, setelah itu kita klik apply. Oke. Nah, ini ya, ini bisa kita perbesar. Oke, seperti ini anak-anak. Nah, kemudian yang terlibat dalam sistem ini entitasnya apa saja?
Kan sudah saya jelaskan entitas itu ya bisa berwujud manusia, yang lainnya benda mati, makhluk hidup ya. Karena di sini yang melakukan kegiatan adalah manusia anak-anak ya. Jadi entitasnya yang pertama kira-kira apa? Siswa jelas ya. Calon siswa. Oke. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian siswa kan daftar ke sistem ya. Kita sambil berhayal di sini ke sistem. Kemudian selain siswa siapa aja yang terlibat di sini? Entitas yang lain? Ya, apa admin ya? Oke, admin di sini anak-anak itu orang yang ya anggap saja di sini orang yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap PSB ini ya, PSB online. Oke, seperti ini contoh ya, contoh. Nah, selanjutnya ceritanya dari mana? Tergantung kita ya, sistemnya, pembuat sistem. Dimulai dari sini boleh, dari sini boleh. Oke. Anggap saja ini sistemnya sudah jadi, ya, kita hanya membuat apa namanya? Diagramnya ya, diagramnya. Jadi apa namanya? Jadi sistem diagram ini hasil pemikiran kita, anak-anak ya, hasil pemikiran kita, dan kira-kira ini akan kita jadikan ini, akan kita gunakan di contohnya ini Semakisba. Oke, misalnya dari siswa ya, misalkan gini. Ini ya, anak-anak ya, diklik data flow, kemudian dari sini diklik, tarik ke sini. Di tengah ini ya. Oke, selanjutnya ini kita klik 2 kali. Nah, di kolom name kita kasih angka 1. Kenapa? Supaya alurnya itu urut. Ya, ini berurutan maksudnya. Dimulai dari nomor 1. Apa kira-kira? Ya, calon siswa mendaftar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalimatnya adalah kalimat aktif ya, mendaftar. Oke. Kemudian di tab menu data item ini kalian klik. Nah, yang mengalir di data flow ini kan data anak-anak ya. Nah, ini kan data. Jadi di sini langsung kita isi atributnya apa saja yang dimiliki oleh calon siswa atau istilahnya field ya, field apa saja yang dipunyai oleh siswa. Contoh ya, contoh apa? Nomor daftar misalkan ya, nomor pendaftaran. Agak pegel. Nomor daftar misalkan, nomor daftar. Nah, nomor daftar nama. Ya, nama siswa itu ya. Nama calon siswa kita ketik aja nama siswa. Terus apa lagi? Alamat. Kita kasih semuanya siswa nah, di belakang. Berarti ini nanti kalau tercipta sebuah tabel itu menandakan ini milik atribut ini miliknya tabel siswa seperti itu ya. Alamat siswa. Kemudian apa lagi? Alamat. Terus apa itu? Tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. TGL lahir
lahir siswa. Ini JK, JK itu jenis kelamin ya, jenis kelamin siswa. Mungkin contohnya ini aja, ya. Contohnya seperti ini aja. Nah, kemudian anak-anak, di sebelah sini ada tipe data ya, ada tipe data. Kita ambil menjelaskan tentang tipe data ya. Oke, sebentar mana? Nah, ini tipe data yang ada di MySQL itu apa saja ya. Jadi secara garis besar itu ada tiga, ada tiga ya. Itu ada data numerik, date, sama string. Kalau numerik itu ya yang berhubungan dengan nomor ya, number ya. Angka, berhubungan dengan angka saja. Jadi angka-angka ini kan bisa diolah di transaksi, ya, bisa dioperasi, ya, bisa dioperasionalkan. Contoh, ya ada operasi matematika seperti itu anak-anak ya, melakukan transaksi macam-macam. Kalau data string menggunakan operasi matematika tidak bisa ya, karena dia datanya adalah bukan number, bukan angka. Tapi juga bisa angka dijadikan string bisa, tapi ketika dioperasionalkan tidak bisa. Ketika dioperasikan itu tidak bisa. Paham anak-anak ya? Contoh misalkan data numerik yang asli 2 tambah 2 hasilnya 4. Tapi kalau data string 2 tambah 2 ya sama dengan 22. Hanya gabung gitu aja. Paham ya? Itu di pemrograman dasar ada. Oke, lanjut ini tentang tipe data ya. Ini yang berhubungan dengan MySQL anak-anak ya. Tetapi kalau yang ada di sini pembentukan sistem ini ya hampir sama. Kita klik ya, kita klik di sini. Nah, ada integer, ada number, number malah ada sendiri di sini, ada float. Oke, nomor daftar. Misalkan kita pakai apa? Hanya angka saja misalnya. Oke, integer. Kita ketik aja, kita klik aja, kita pilih. Misalnya integer di sini, kalau nggak salah digitnya 8 mungkin. Kita coba oke ya. Oh, tidak keluar di sini. Bisa apa? Ya, ini listnya panjang digitnya. Oke, kemudian nama siswa. Nama siswa kita pilih varchar. Berapa digit kita ketik, misalkan nama manusia itu kan ada yang panjang sekali. Berapa? Misalkan 50 wes. 50 digit anak-anak. Tapi ada yang saya pernah menemui yang lebih 50. Oke ya, kita oke. Nah, ini varchar 50. Alamat. Ya, alamat juga 50. Tanggal lahir ya, kita pakai date. Nah, date. Nah, date aja, nggak usah time. Date aja. Kemudian jenis kelamin siswa ini pakai karakter aja karena kecil ya. Misalkan L dan P misalkan. Kita kasih digit. Ini sudah selesai anak-anak. Nah, ini kan ke sistemnya. Terus kemudian diterima oleh admin ya. Masuk ke sini. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita ketik di sini apa? 2. Meneruskan di sini ya. Nah, kata-katanya bukan, sekarang ini sudah mendaftar ya. Jadi bukan daftar lagi, tapi kata-katanya di sini adalah data calon siswa. Nah, kemudian kita klik lagi di tab menu. Nah, di sini juga perlu anak-anak, perlu atribut sama tipe datanya. Kita tidak perlu ngetik lagi, ya kita tidak perlu ngetik lagi. Kalian tinggal tekan tombol add. Nah, akan keluar tuh di sini. Karena sudah nyambung dengan ini anak-anak. Sistem ini sudah tersambung. Nah, kemudian kita pilih. Kan dimulai dari apa? Nomor daftar. Ya, nomor daftar.
kemudian apa tadi? Nama, alamat, tanggal lahir sama jenis kelamin. Oke. Pak, ini kode urut yang mau diurutkan bisa gini caranya. Ini diklik. Ini kalian pindah ke atas. Ini nama, alamat. Nah, ini sudah sama dengan yang di sini ya. Apply, oke. Nah, begini anak-anak ya. Kemudian calon siswa kan butuh kepastian. Saya diterima atau enggak ya di SMA itu ya. Nah, mungkin di sini kita kasih lagi data alur datanya di sini. Nah, kita tambah di sini 3 ya, yaitu data calon siswa diterima misalkan. Bukan gini, bukan. Pengumuman. Pengumuman aja ya. Pengumuman data calon siswa. Nah, ini kan juga ada datanya, ada data ya. Data sini. Nah, jadi siswa siapa saja yang sudah diterima gitu ya. Nah, ini kita masukkan semua. Kalau mau diatur seperti tadi, pakai ini ya, diklik, arahkan ke atas. Oke. Nah, kemudian ke siswa ini sendiri. Ini nomor urut berapa? 4 ya. 4 data calon siswa. Itu pengumuman ya. Pengumuman data calon siswa. Datanya juga sama. Nah. Oke anak-anak, supaya rapi ini panah-panahnya. Jadi di klik kanan ini ya, di kanan kalian pilih lens style, terus pilih yang ini. Nah, atau pilih yang ini juga tidak masalah ya. Saya suka ini kadang ada lengkungannya. Nah, jadi seperti ini supaya rapi. Yang ini juga. Ya mungkin seperti inilah. Nah, kemudian ini kita bisa lakukan tes anak-anak. Kita cek kebenarannya. Valid atau tidak ya. Jadi di sini ada fitur di menu bar. Kalian klik dictionary. Kalian pilih cek model. Klik aja atau F4, tekan F4 di keyboard. Nah, di sini ada 0 error, artinya udah benar ya. Sudah benar, the model is correct. Benar. No error, tidak ada error yang ditemukan. Jadi sistem ini sudah benar anak-anak. Ini berarti kalian sudah berhasil membuat kontek diagram atau DFD level 0. Paham ya? Oke. Baru nanti, nah di sini kan belum ada tabel ini. Ya, belum ada tabel. Oke, kita simpan dulu ya. Simpan. Oke, saya simpan di master. Mengacu sini. PM. Oke, contoh saya kasih tulis apa nama filenya contoh apa ya, contoh 1 gini aja. Oke, karena ini ya sesuai dengan aturan di sini udah benar anak-anak. Benar, tidak ada tabel ya kan. Kalimat pada alur arah menggunakan kata kerja aktif. Pada tahap ini juga disebut sebagai diagram kontek atau kontek diagram. Ini ya alur satu arah saja, satu arah ya. Nah ini ya, baru masuk lagi ke sini satu arah.
Ini kalau kita lihat di sini anak-anak, ini panah yang masuk ke sistem berapa? 1 dan 2, 1 sama 3. Yang keluar dari sistem ini kan panahnya juga 2, yaitu 2 sama 4 yang keluar dari sistem ini ya. Nah, jadi nanti ketika kita pecah aturannya di level 1, panah utama, ini namanya panah utama ya, jadi ada 4 panah. Berarti di level 1 itu harus tetap ada 4 panah. Tidak boleh dihapus, tidak boleh ditambah. Nah, kalau kalian hapus itu error. Ya, kalau ditambah tanpa ada sub proses itu juga error. Ya, apa dan gimana nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, jika ada pertanyaan, tanyakan saja. Oke, kita lanjut di video selanjutnya.